Belakangan, berita tentang tindakan bullying makin banyak yang terkuak. Hal tersebut pun membuat banyak orang merasakan miris karena aksi perundungan tampaknya terus terjadi. Parahnya lagi, baik korban dan pelaku ternyata masih banyak yang anak di bawah umur atau yang masih duduk di bangku sekolah. Sontak saja, hal itu membuat sosok YouTuber Atta Halilintar ikut merasa sedih. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah, suami dari Aurel Hermansyah itu membagikan beberapa headline judul berita tentang kasus pembulian. Seperti kasus bully yang menimpa santri di pondok pesantren di Kediri yang membuat korban tewas, kasus siswi SD di Gresik yang ditusuk hingga buta. Kemudian kasus bullying di Sukabumi yang menimpa bocah kelas 3 SD, kasus bullying di Binus Serpong serta Bekasi dan lain sebagainya. Dan ya, kasus tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024 kini. Melihat hal tersebut, Atta Halilintar pun ikut turun tangan bersama pihak kepolisian mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi. Terkhusus menyangkut soal isu bullying agar hal tersebut bisa dihentikan dan tak lagi memakan korban jiwa. Pada kesempatan itu, Atta Halilintar bahkan mengurai kisah dari korban yang sampai berurai air mata saat menceritakan kasus bullying yang dialaminya. SEREM, di slide makin serem. Saya datang ke sekolah, banyak anak-anak bercerita hingga berurai air mata pengalaman dibully sampai ke hal sensitif dari set, tulis Atta Halilintar di kolom caption postingannya. Dan yang paling bikin miris lagi, Atta mengatakan kasus bullying itu bisa terjadi di sekolah manapun tanpa pandang bulu. Sontak saja, hal itu membuat Atta jadi resah apalagi ia juga memiliki anak. Sekolah mahal ada bully, sekolah negeri ada bully, sampai sekolah agama pun ada. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Gerakan bersama Polres Jaksel. STOPBULLYING Tagar berani bicara, imbuh Atta Halilintar. Kasus bullying di sekolah belakangan ini sedang ramai terjadi dan menjadi sorotan publik. Setelah viral kasus perundungan di sekolah yang melibatkan anak Vincent Rompis, kejadian mengenaskan kembali terjadi di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, yang sampai menelan korban jiwa. Melihat maraknya kasus bullying ini, Atta Halilintar sebagai orang tua mengaku khawatir dengan masa depan anaknya. Apalagi, Atta Halilintar punya 2 anak perempuan yang nantinya juga harus bersekolah seperti anak-anak lainnya. Menurut Atta Halilintar, bullying adalah tindakan yang bisa berdampak buruk bukan hanya pada kondisi fisik tetapi juga mental seseorang. Ia pun turut prihatin dengan kejadian keji yang terjadi belakangan ini. Bullying itu kelihatannya simpel, tapi bisa menjatuhkan mental, hati, dan fisik. Bahkan tadi adik-adik yang cerita, sampai mau bunuh diri ya, itu karena sampai kelaminnya dipegang, sampai melakukan pelecehan. Di umur mereka yang masih kecil sudah mengalami begitu, ujar Atta Halilintar, saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat maraknya kejadian kekerasan di sekolah, Atta Halilintar tak memungkiri bahwa ia mulai takut untuk menyekolahkan sang anak. Atta Halilintar berharap nantinya sang anak tidak pernah mengalami kejadian serupa dimanapun ia mengenyam pendidikan. Saya punya anak perempuan juga, semoga tidak mengalami hal begitu, ujar Atta Halilintar. Pasti was-was tadi awalnya saya punya ketakutan, karena di sekolah mahal ada pembulian, di sekolah negeri pembulian, sampai ke sekolah pesantren aja kemarin baru ada yang meninggal dunia, tambahnya. Melihat kasus bullying yang belakangan ini terexpose di media, Atta Halilintar justru mengungkapkan bahwa kejadian serupa pernah ia alami semasa kecil. Tak dipungkiri bahwa masalah bullying mungkin saja terjadi di berbagai tempat namun tingkat keparahannya tidak sampai menjadi masalah yang serius. Itu, bullying, juga sudah seperti menjadi tradisi, saya juga pernah mengalami. Nggak tahu dari kapan ya, tapi dari kecil saya nggak punya teman, ujarnya.
Suami Aurel Hermansyah itu lantas mengimbau masyarakat agar selalu memerangi tindak bullying, baik di sekolah maupun tempat kerja. Menurutnya, bullying bukanlah hal boleh dilakukan oleh siapapun termasuk anak artis atau orang terpandang lainnya. Mau anak pejabatkah, anak artiskah, kita sama-sama menyerukan gerakan anti-bullying. Semoga ini jadi pendidikan juga buat saya pribadi dan anak saya ke depannya, karena mereka nanti akan sekolah juga, kata Atta Halilintar. Untuk anak-anak di Indonesia, saya akan banyak nyamperin ke sekolah-sekolah untuk hal-hal yang baik, pungkasnya. Interaksi Atta Halilintar dan sang ibunda, Geni Faruk, saat pesta ulang tahun Amina yang kedua sukses mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, Geni Faruk dan Gen Halilintar tidak lagi absen acara penting anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah seperti sebelum-sebelumnya. Dalam acara pesta ulang tahun Amina yang kedua pada Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 kemarin, Geni Faruk dan Gen Halilintar menunjukkan batang hidungnya di Pondok Indah Mall. Pada acara pesta ulang tahun Amina tersebut, Geni Faruk sempat mengikuti lomba lari dengan kedua besannya, Ashanty dan Krisdayanti. Dari unggahan yang beredar, Geni Faruk dan kedua besannya itu berlomba-lomba lebih dulu menaiki fasilitas perosotan. Sementara itu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah serta tamu undangan yang lain menunggu di bagian bawah perosotan. Berdasarkan pantauan, lomba itu dimenangkan oleh Krisdayanti. Dia tampak meluncur pertama kali dari perosotan, disusul oleh Ashanty dan Geni Faruk. Saat tiba gilirannya, momen Geni Faruk meluncur dari perosotan santer menuai sorotan. Pasalnya, dia mengenakan rok alih-alih celana panjang seperti kedua besannya. Dalam video tersebut, Atta Halilintar yang menyadari rok sang ibunda tersingkap langsung bergerak cepat. Kakak ipar Asril Hermansyah itu spontan membetulkan rok Geni Faruk selepas meluncur dari perosotan. Cuplikan unggahan video Atta Halilintar bergerak cepat membenarkan rok Geni Faruk yang tersibak ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,6 juta jumlah tayangan. Apa yang dilakukan Atta di momen ini ke Umi Geni, kecil tapi berarti besar, tulis akun TikTok @trihanis72. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak memuji sikap gercep Atta Halilintar membenarkan rok Geni Faruk yang tersibak. Atta nutupin roknya Umi yang tersibak karena main perosotan, anak berbakti. Semoga aku punya mantu seperti Atta, tulis seorang netizen. Atta suami idaman dan anak idaman. Dia meratukan istrinya dan dia juga menghormati ibunya, kata netizen lain. Atta ini laki-laki yang sangat peka ke wanita, tutur netizen yang lainnya. Di sisi lain, terlihat mirip, begini foto-foto Baby Azura saat digendong Glenn Lemos. Pada hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024 yang lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, beserta anak-anaknya, Amina dan Baby Azura, menghadiri perayaan ulang tahun Raul Lemos